Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah selesai menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN pada 7 hingga 8 Mei lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyuarakan perdamaian dan penguatan solidaritas regional. Presiden juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan energi di kawasan di tengah ketidakpastian global. Berikut liputan jurnalis Calvin Sipautar yang mengikuti rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Pada puncak KTT ASEAN ke-48 ini ada sejumlah agenda penting yang dihadiri oleh Presiden Prabowo bersama pimpinan negara dari Asia Tenggara yang diantara mencakup rapat pleno, pelaksanaan retreat, hingga gala dinner yang menjadi acara pamungkas pada KTT ASEAN. 7 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Prabowo mendarat pukul 13:45 waktu setempat. Setibanya di Filipina, Kepala Negara disambut mobil maung berwarna putih berplat Indonesia 1. 8 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung puncak KTT ke-48 ASEAN. Mobil taktis maung Prabowo mencuri perhatian saat tiba di lokasi retret. Kendaraan produksi dalam negeri ini tampak mencolok saat membawa kepala negara ke sejumlah agenda resmi. Penggunaan maung di forum internasional dinilai menjadi diplomasi strategis kepala negara. Pesan strategis yang disampaikan yaitu mendorong kemandirian industri nasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi retret KTT ASEAN. Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan pesan pentingnya penguatan organisasi regional dan perdamaian di kawasan. Prabowo juga menyoroti soal ketahanan pangan dan energi di tengah ketidakpastian global. Dengan situasi yang terjadi saat ini, perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan. Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Oleh karena itu beliau meluncurkan berbagai program pemerintah sehingga syukur alhamdulillah kita sudah swasembada beras dan program-program akselerasi kita ke energi alternatif itu harus dipercepat. Dalam momentum KTT ASEAN, Presiden Prabowo mendorong seluruh anggota ASEAN untuk tetap mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan persoalan regional. Menurut Kepala Negara, komunikasi yang terbuka, kerjasama yang erat, serta semangat persaudaraan menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni di Asia Tenggara. Seruan itu sekaligus menegaskan komitmen aktif Indonesia untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas ASEAN. Indonesia juga mendorong agar ASEAN tetap menjadi jangkar perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi global di tengah tantangan geopolitik yang semakin tidak mudah. Dari Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kuat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan dari pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga kemampuan kawasan dalam memperkuat ketahanan energi, pangan, serta juga stabilitas masyarakat di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Calvin Sipautar, Berita 1 Cebu, Filipina.